A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita kembali lagi ke flashback ya. Maksudnya kembali ke cerita Om Ensun Burung ya. Yang kali ini adalah pertemuan Panglima Den dan Niwi. Oke? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini merupakan awal-awal pertemuan mereka sebelum kisah asmara berujung petaka dan tentunya sebelum Niwi mengenal ayahku. Flashback jauh banget nih. Setelah sekian hari menyelidik, akhirnya usaha penulis gak mengkhianati hasil nih, usaha Omras ya. Jujur aja, penulis pun gak bisa move on dari kisah cinta mereka ini. Jadi, semua cerita ini sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Emang gak gampang sih minta izinnya. Awalnya ditolak terus, tapi akhirnya alhamdulillah dibolehin. Karena semua nama menggunakan nama-nama palsu atau samaran, tidak nama asli mereka. Suatu hari, saat Raja Rumbun Ubo sedang berjalan-jalan bersama para pengawalnya, mereka melihat sebuah desa kecil yang semua rumah-rumah warganya sudah porak-poranda. Entah apa yang terjadi di desa itu. Ini masih termasuk wilayah kekuasaanku. Siapa gerangan yang sudah menghancurkan desa ini? Lalu kemana semua warga desa ini? Gumam Raja Rumbun Ubo. Raja Rumbun menyuruh beberapa pengawalnya untuk memeriksa di sekitar reruntuhan rumah-rumah itu. Namun tidak ada satu korban yang ditemukan. Mungkin ini disengaja warga desa karena mereka ingin berpindah tempat. Makanya semua rumah-rumah mereka dihancurkan, ujar salah seorang pengawal Raja Rumbun. Baiklah, aku pun berpikir seperti itu. Raja Rumbun berjalan mendahului pengawalnya menuju ke arah hutan. Beberapa saat setelah berada di hutan, Raja Rumbun terperanjat kaget melihat sosok bayi macan putih. Tak jauh dari dua macan putih yang menurut Raja Rumbun adalah orang tua dari si bayi macam itu. Raja Rumbun berubah menjadi seorang lelaki tampan. Kira-kira kalau disamakan dengan manusia umurnya sekitar 35 tahunan. Tapi tentu saja itu bukan umur asli dari Raja Rumbun. Raja Rumbun mendekati bayi macan putih itu lalu menggendongnya. Bayi itu benar-benar sangat cantik. Raja Rumbun berniat membawa bayi itu pulang ke istananya. Teman-teman tahu bayi macan putih tersebut apa? Komen ya. Setelah sampai di istana, terlihat permaisuri Raja Rumbun menanti dengan senyum manis. Lihatlah istriku. Aku menemukan bayi ini di hutan di samping jasad kedua orang tuanya. Wajahnya sangat cantik. Bolehkah jika kita merawatnya, suamiku? Tanya permaisuri dengan wajah penuh harap. Sambil tersenyum, Raja Rumbun mengangguk lalu menyerahkan bayi itu kepada istrinya. Siapa namanya, suamiku? Tanya permaisuri. Aku ingin memberikan nama yang sudah kita persiapkan untuk putri kita, ujar Raja Rumbun. Ya, aku setuju, jawab permaisuri sambil mencium Niwi kecil. Bulan-bulan berlalu. Niwi kecil sangat disayangi oleh Raja Rumbun dan permaisurinya. Apapun yang diinginkan Niwi pasti dituruti oleh Raja Rumbun. Sampai di suatu hari, permaisuri Raja Rumbun mengandung. Bulan-bulan berlalu hingga tiba saatnya permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Niwi kecil. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar duka menyelimuti keluarga istana. Permaisuri meninggal. Raja sangat sedih. Hari-hari berlalu, Raja menjadi pendiam dan suka melamun. Bahkan anak-anaknya pun diasuh oleh pelayan-pelayan istana. Tahun-tahun berlalu. Niwi sekarang sudah berumur 9 tahun. Sementara Putri Lawinai berumur 6 tahun. Kira-kira penulis aja ya. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cantik. Keduanya sering bermain di halaman istana. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Niwi tegas, lembut, baik hati, dan selalu menghargai orang-orang di sekitarnya.
Niwi juga suka melakukan hal-hal yang penuh tantangan, berbanding terbalik dengan Putri Lawinai yang cengeng, manja, namun juga memiliki sifat baik hati, lembut dan agak egois, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan juga mudah iri hati. Namun keduanya sangat akrab, karena Niwi bersifat lebih dewasa dibandingkan Lawinai, maka dia sering mengalah dalam hal apapun untuk adik tercintanya itu. Hingga suatu hari, saat Raja Nanjan Hanyi yang merupakan ayah dari Raja Rumbun Ubo berkunjung ke kerajaan Macan Putih Raja Rumbun, Raja Nanjan Hanyi memberikan oleh-oleh yang dibawanya untuk cucunya itu. Putri Lawinai diberikan sisir emas yang sangat indah, dan Niwi diberikan sebuah kalung yang sangat cantik. Putri Lawinai iri melihat kakak angkatnya itu diberi hadiah yang sangat indah itu. "Hei Wi, kau itu cuma anak angkat di sini. Kau tidak pantas menerima hadiah seindah itu dari kakekku," bentak Putri Lawinai di dalam kamar mereka. "Apa maksudmu, Dik?" tanya Niwi bingung. "Ya, kau itu hanyalah anak angkat. Kau ditemukan ayahku sewaktu kau bayi di dekat mayat orang tuamu," ujar Putri Lawinai. "Kenapa ayah tak memberitahuku?" tanya Niwi terisak. "Ayah memberitahuku dan ayah memintaku merahasiakan ini padamu. Tapi aku kesal padamu. Kau bertingkah seolah-olah kaulah putri raja dan mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku," bentak Putri Lawinai. "Lawinai!" bentak Raja Rumbun di depan pintu kamar mereka. Putri Lawinai menunduk, tidak berani menatap ayahnya. "Menyesal aku memberitahukan itu padamu. Kau tidak sepantasnya seperti itu. Biar bagaimanapun dia itu adalah kakakmu. Walaupun dia bukan anakku, tapi ibunya adalah wanita yang pernah kucintai jauh sebelum aku mengenal ibumu," bentak Raja Rumbun Ubok marah. Sekarang Putri Lawinai menangis sesenggukan sembari menatap ayahnya. "Jadi," ujar Raja Nanjan Hanyi dari arah belakang, "ya, biarlah kalian semua tahu. Hanya karena Narahamen itu berasal dari keluarga yang tidak benar atau lahir tanpa seorang ayah, hingga ayah dan ibu menentang cinta kami," ujar Raja Rumbun Ubo menunjuk ke arah Raja Nanjan Hanyi yang tertunduk. "Jadi itu sebabnya ayah selalu membela dia. Apa ayah tidak kasihan denganku? Aku ini anak kandungmu, ayah," teriak Putri Lawinai. "Aku membelanya karena memang sudah sangat keterlaluan dengan kakakmu. Aku tahu apa yang kau lakukan pada kakakmu. Kakakmu sudah sering mengalah padamu. Seharusnya kau lebih menghargai dia, nak. Ayah tidak ingin kalian berdua bertengkar. Sekarang kau minta maaf pada kakakmu," ujar Raja Rumbun Ubo. "Kenapa kau tidak mengatakan hal sepenting ini sejak awal padaku, Rumbun?" tanya Raja Nanjan. "Karena aku tahu kau pasti akan melarang dia tinggal di sini," jawab Raja Rumbun Ubo. Putri Lawinai dengan wajah cemberut memeluk Niwi. Raja Rumbun Ubo tersenyum seraya memeluk kedua putrinya. "Ayah, aku ingin tidur di kamar dekat dapur itu," ujar Niwi. "Memangnya kenapa dengan kamar kalian berdua?" tanya Raja Rumbun. Aku hanya ingin belajar tidur sendirian," jawab Niwi menunduk. Raja Rumbun Ubo tersenyum seraya mengangguk. "Iya, biar nanti semuanya dipersiapkan untukmu," ucap Raja Rumbun. Putri Lawinai berjalan keluar kamar seraya memeluk kakeknya. Keesokan harinya, saat Raja Nanjan Hanyi ingin pulang, "Rumbun, biarlah Lawinai ikut bersamaku hingga dia berumur 17 tahun nanti," ujar Raja Nanjan Hanyi. "Apa maksud ayah?" tanya Raja Rumbun kesal. "Kau sudah membohongi kami tentang asal-usul anak yang kau temukan di hutan itu, dan kau juga selalu pilih kasih. Jadi sekarang, biarkan Lawinai ikut bersamaku," ujar Raja Nanjan Hanyi seraya berjalan keluar istana. "Kau tak bisa seenaknya membawa anakku seperti itu," teriak Raja Rumbun. "Dia adalah cucuku. Aku juga berhak atas kebahagiaan cucu kandungku ini," jawab Raja Nanjan Hanyi seraya memeluk Putri Lawinai. Raja Rumbun menarik nafas panjang seraya memejamkan matanya. "Ayah, maafkan aku. Kepergian adik pasti gara-gara aku," isak Niwi kecil. "Tidak anakku, ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua tidak ada sangkut pautnya denganmu, nak," ucap Raja Rumbun Ubo memeluk Niwi kecil. Beberapa tahun kemudian, Niwi sudah menginjak umur 17 tahun. Wajahnya sangat cantik, tubuhnya tinggi semampai. Pada suatu hari, kerajaan Macan Putih kedatangan tamu Raja Tampo dari kerajaan Macan Hitam yang merupakan sahabat dari Raja Rumbun Ubo. Kedatangan rombongan Raja Tampo
disambut besar-besaran oleh Raja Rumbun. "Sudah lama aku tidak berkunjung kemari," ujar Raja Tampo seraya memeluk Raja Rumbun. "Hahaha, aku kira kau sudah lupa padaku," ucap Raja Rumbun. "Siapa? Siapa pemuda tampan ini? Apakah ini anakmu?" tanya Raja Rumbun, baru menyadari kehadiran seorang pemuda tampan di belakang Raja Tampo. "Ah, iya, aku lupa. Ini Dehen, calon panglima kerajaanku. Dia sudah lama ditinggal mati orang tuanya. Ayahnya adalah panglima paling kuat di kerajaanku. Namun sayang, dia gugur sewaktu berperang dengan kerajaan Kera," ujar Raja Tampo. "Tampan sekali kau, nak," ucap Raja Rumbun ramah. Mari kita makan-makan terlebih dulu," ujar Raja Rumbun. Mereka pun memasuki ruang makan, dan beberapa saat kemudian dari arah pintu dapur suara khas Niwi terdengar. "Ayah, lihatlah, aku sudah bisa berburu," teriak Niwi seraya menenteng hasil buruannya ke meja makan. Dan dia terdiam saat menyadari di meja makan itu sudah ramai dengan tamu-tamu Raja Rumbun. Niwi menelan ludahnya seraya memalingkan wajahnya, malu dan tersedak melihat gadis itu. Wajahnya penuh dengan darah, terlihat lucu, namun darah di wajahnya itu tidak menghalangi kecantikannya. "Kau tak apa, nak?" tanya Raja Rumbun. Dehen menggeleng seraya menunduk. "Wi, kemarilah, minta maaflah pada tamu kita ini," perintah Raja Rumbun. Niwi gadis segera menghadap kepada Raja Tampo dan yang lainnya dan membungkukkan tubuhnya seraya mengucapkan maaf. "Sekarang silahkan kau bersihkan darah-darah itu dan bawalah sekalian tupai-tupai itu, Wi," ucap Raja Rumbun. Niwi gadis mematuhi perkataan Raja Rumbun, lalu bergegas ke belakang, mandi dan berpakaian. "Siapa gadis cantik itu, Rumbun?" tanya Raja Tampo. "Maafkanlah dia, Tampo. Dia itu anakku, anak angkatku. Dia memang seperti itu, namun dia lembut dan baik hati. Kuharap kau tidak tersinggung dengan kelakuan anakku tadi," ujar Raja Rumbun. "Haha, tidak. Aku sama sekali tidak tersinggung. Gadis itu lucu dan juga sangat cantik," ujar Raja Tampo tertawa. "Betul kan, Den?" ujar Raja Tampo masih tertawa. Dan tersenyum seraya menunduk. Raja Rumbun menceritakan tentang siapa sebenarnya Niwi, gadis priang itu. Kasihan sekali dia. Nasibnya hampir sama dengan Dehen. Tapi Dehen terlebih dulu ditinggal mati oleh bapaknya, dan berbulan-bulan setelah kematian ayahnya, ibunya pun sakit-sakitan dan akhirnya mati juga, ujar Raja Tampo sedih. "Ayah," panggil Niwi dari balik dinding. "Kemarilah, nak, kau pasti belum makan," panggil Raja Rumbun. Lalu Niwi dengan malu-malu keluar dari tempat persembunyiannya, mendekati Raja Rumbun dan duduk di sebelah Raja Rumbun. Setelah selesai makan, mereka beriringan berjalan ke ruangan lain. "Rumbun, aku sangat lelah sekali. Bisakah kita beristirahat terlebih dulu?" ujar Raja Tampo seraya mengelus perutnya. Mari, aku antarkan ke kamarmu," ucap Raja Rumbun. "Wi, antarkan Dehen ke kamar yang sudah disiapkan," perintah Raja Rumbun seraya menggandeng Raja Tampo, sahabatnya itu. Setelah Raja Rumbun pergi, Niwi gadis menarik kasar tangan Dehen. "Sini kau, aku tahu kau tadi pasti menertawakan aku kan? Dasar jelek kau," bentak Niwi kasar seraya menjitak kepala Dehen. "Aduh!" jadi Dehen seraya memegang kepalanya. "Shh, kamu sengaja ya ingin membuatku dihukum?" bentak Niwi membekap mulut Dehen. Niwi membawa Dehen muda ke dapur. "Teman-teman, ini makhluk yang aku maksud tadi. Dia tersedak gara-gara menertawakan aku," ujar Niwi di hadapan 6 temannya. "Lepaskan, kau kasar sekali. Lagi pula apa masalahku sama kamu sampai aku menertawakanmu? Kamunya saja sembarangan menuduh. Aku tersedak karena memang aku kaget, bukan menertawakanmu," ujar Dehen kesal dikelilingi gadis-gadis cantik itu. "Lepaskan dia, Wi. Kalau ketahuan Raja, kau bisa dapat hukuman. Apalagi kalau sampai dia mengadu," ujar salah satu temannya Niwi. "Makhluk ini harus diberi pelajaran terlebih dulu," jawab Niwi seraya menarik pemuda tampan itu menuju kamar Niwi dan 6 temannya. "Cepat masuk," ujar Niwi mendorong tubuh Dehen hingga terjatuh. "Kau benar-benar membuatku kesal," ujar Dehen kesal. "Kau sekarang berada di wilayahku dan kau juga memiliki kesalahan terhadapku. Jadi kau harus membereskan kamar ini," ujar Niwi marah seraya menunjuk ke seluruh ruangan kamarnya yang sangat berantakan. "Apa?" tanya Dehen seraya mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan kamar. "Kamar berantakan seperti ini kau menyuruhku membereskannya sendirian," ujar Dehen menelan ludah. "Ya," jawab Niwi singkat seraya memukul kaki Dehen. "Dasar perempuan malas, jorok," bentak Dehen seraya berjalan ke arah pintu bermaksud keluar. "Berani sekali kamu membentakku. Apa kau tidak tahu aku ini calon panglima wanita kerajaan Macan Putih ini?"
bentak Niwi menjambak rambut Den. "Ah, sakit, lepaskan tangan kotormu itu dari rambutku!" teriak Den, dan tepat saat itu pintu kamar itu terbuka. Terlihat Raja Rumbun berdiri dengan wajah marah menatap Niwi yang masih menjambak rambut Den. Ayah!" ucap Niwi takut. "Apa-apaan kau, Niwi? Kenapa kau kasar pada pemuda itu?" "Ayah tadi menyuruhmu mengantar dia ke kamar tamu, bukan menyuruhmu untuk menjadikan dia pembantumu," bentak Raja Rumbun. "Maaf Paduka Raja, bukan dia yang salah. Saya yang sudah salah masuk kamar. Dia mengira saya ingin bermaksud jahat di dalam kamarnya," ujar Den seraya menunduk. Raja Rumbun mengerutkan keningnya. "Apa memang seperti itu kejadiannya, Wi?" tanya Raja Rumbun. Niwi mengangguk cepat. Lalu Raja Rumbun tersenyum. "Kalau begitu, sekarang aku akan mengantarmu ke kamarmu, Nak," ucap Raja Rumbun seraya berjalan mendahului